Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada Bapak Bunda Sisa Putra MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi yang kami hormati. Di sini kelompok kami, kelompok 5 akan mempresentasikan tentang PPT tentang dasar-dasar testing. Tapi sebelum pembahasan alangkah baiknya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa di slide. Oke, mungkin akan perkenalan satu persatu dimulai dari teman saya, William, silakan. Oke, nama saya William Malaysia Sirmawan dengan 3 digit yang terakhir 109. Selanjutnya, silakan. Saya Lucy Rahmawati dengan NIM 230512141110. Selanjutnya ada saya yaitu Anung Anita Ahmadi dengan 3 digit terakhir 116. Saya Gisa Angelin Masi dengan 3 digit terakhir 123. Dan saya Nanda Gustisya Putra Pratama dengan 3 digit terakhir 128. Oke, demikian perkenalan dari kelompok kami. Mungkin akan langsung lanjut ke arah materi, mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Persilakan. Baik, yang pertama yaitu adalah tentang objek testing. Objektivitas testing sendiri merupakan melakukan verifikasi yang pertama, dan yang kedua adalah validasi setelah deteksi dan untuk menekan error. Masalah dan tujuan dari penemuan ini adalah untuk membenahinya. Namun terdapat pula beberapa pendapat dari praktisi yang dapat pula dipandang sebagai bagian dari objektivitas testing, antara lain seperti meningkatkan kepercayaan bahwa sistem dapat digunakan dengan tingkat resiko yang dapat diterima, menyediakan informasi yang dapat mencegah terulangnya error yang pernah terjadi, menyediakan informasi yang membantu untuk deteksi error secara dini, dan mencari error serta kelemahan atau keterbatasan sistem. Selain itu, objektivitas testing juga mencakup seperti mencari tahu sejauh apa kemampuan sistem itu bekerja, serta menyediakan informasi untuk kualitas produk dari software ataupun perangkat lunak yang dites. Next. Misi tim testing. Selanjutnya adalah misi tim testing. Apa saja dari misi tim testing? Memiliki beberapa hal seperti melakukan testing, tapi juga untuk membantu meminimalkan resiko kegagalan proyek. Tester mencari manifestasi masalah produk, masalah yang potensial, dan kehadiran dari masalah dari software tersebut. Mereka mengeksplorasi, mengevaluasi, melacak, dan melaporkan kualitas produk sehingga tim lainnya dari proyek dapat membuat keputusan terhadap pengembangan produk. Penting diingat bahwa tester tidak melakukan pembenahan atau pembedahan code ataupun error yang terdapat dalam badan software, tetapi melakukan komplain pada suatu individu atau tim yang membuat software tersebut, serta menginformasikan bagian mana saja yang terjadi error. Tester adalah individu yang memberikan hasil dari pengukuran kualitas produk. Next. Psikologi testing. Testing merupakan suatu psikologi yang menarik, di mana bila pengembangan dilakukan secara konstruktif, maka testing adalah destruktif. Seorang pengembang bertugas membangun, sedangkan seorang tester justru berusaha untuk menghancurkan. Mental yang seperti inilah yang penting bagi seorang tester. Apabila seorang desainer harus menanamkan pada benaknya dalam-dalam akan testabilitas, programmer harus berorientasi pada zero defect minded. Maka tester harus mempunyai keinginan yang mendasar untuk membuktikan kode gagal, fail, dan akan melakukan apa saja untuk membuatnya gagal. Jadi bila seorang tester hanya ingin membuktikan bahwa kode bereaksi sesuai dengan fungsinya, maka tester tersebut telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai tester. Sudah. Next.
Oke, untuk materi selanjutnya adalah prinsip testing, di mana testing ini juga memiliki beberapa prinsip. Mungkin prinsip pertama adalah pengujian menunjukkan adanya kecacatan. Nah, pengujian itu dapat menunjukkan cacat yang hadir, tapi tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada cacat. Bahkan setelah pengujian dilakukan, aplikasi atau produk secara menyeluruh, kita tidak bisa mengatakan bahwa produk tersebut adalah 100% bebas cacat. Pengujian itu selalu mengurangi jumlah cacat yang belum ditemukan yang tersisa dalam perangkat lunak. Tapi bahkan jika tidak ada cacat yang ditemukan, itu bukan bukti kebenaran. Kemudian ada yang kedua adalah pengujian egoistis mungkin. Menguji segala sesuatu termasuk semua kombinasi input dan prasyarat yang tidak mungkin. Jadi bukannya melakukan pengujian lengkap, kita dapat menggunakan resiko dan prioritas untuk memfokuskan upaya pengujian. Sebagai contoh, dalam sebuah aplikasi, dalam satu layer ada 15 bidang input. Masing-masing memiliki nilai yang mungkin berbeda. Maka untuk menguji semua kombinasi yang valid, maka Anda perlu melakukan beberapa tes yang sesuai dengan kombinasi yang ada. Tentunya hal ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi mengakses dan mengelola risiko adalah salah satu kegiatan yang paling penting dan alasan pengujian dalam setiap proyek. Terus yang ketiga ada pengujian awal, di mana dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak, kegiatan pengujian harus dimulai sedini mungkin dan harus difokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian nomor 4 ada cacat pengelompokan. Sejumlah kecil modul berisi sebagian besar cacat ditemukan selama pengujian pra-rilis atau menunjukkan kegagalan yang paling operasional. Mungkin bisa di-slide. Nah, selanjutnya ada pestisida paradok. Jika jenis yang sama dari tes diulang lagi dan lagi, akhirnya set yang sama dari kasus uji tidak akan lagi dapat menemukan bug baru. Nah, untuk mengatasi hal ini, pestisida paradok itu benar-benar sangat penting untuk meninjau kasus uji secara teratur dan tes baru dan berbeda harus ditulis untuk latihan bagian yang berbeda dari perangkat lunak atau sistem untuk berpotensi menemukan lebih banyak cacat. Kemudian ada pengujian konteks. Nah, pengujian pada dasarnya tergantung konteks. Berbagai jenis situs yang diuji berbeda, misalnya keselamatan, software kritis diuji berbeda dari sebuah situs e-commerce. Kemudian yang terakhir ada tidak ada kesalahan atau bebas kesalahan. Nah, jika sistem yang dibangun tidak dapat digunakan dan tidak memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna, kemudian menemukan dan memperbaiki cacat tidak membantu. Itu tadi dari prinsip-prinsip, kemudian untuk materi selanjutnya bisa di-slide. Oke, nah untuk isu-isu materi selanjutnya adalah isu-isu seputar testing. Dari isu yang pertama itu testing dianggap mahal dan menyita waktu. Nah, hal ini kebanyakan disebabkan oleh manajemen menginginkan produk diluncurkan secepat mungkin, tetapi tentunya testing itu akan menyita banyak waktu, di mana sebelum produk diluncurkan akan dicek oleh tim testing mulai dari perancangan dan sebagainya, yang tentunya akan menyita waktu dan itu dianggap oleh manajemen agak menyita waktu diluncurkan produk. Kemudian ada kurangnya perhatian manajemen. Nah, tak banyak pihak manajemen yang menaruh perhatian lebih pada testing. Malah kebanyakan dari mereka memandang testing hanya dianggap sebelah mata. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan kualitas. Selain itu, penyebab lainnya adalah adanya mitos salah tentang testing sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kemudian ada testing belum dianggap sebagai karir yang bagus. Nah, tentunya ketidakpedulian akan pentingnya testing ini juga berlanjut dengan adanya jurang yang jelas akan penghargaan fungsi testing dan pelakunya. Dan hal ini terjadi terutama di negara yang sedang berkembang seperti halnya di Indonesia. Sehingga kebanyakan fungsi testing akan melekat pada fungsi pengembangan atau development dengan programmer sebagai pelakunya. Dan karena itu, seringkali sosok testing dilaksanakan dengan debugging. Namun pada suatu artikel dalam ACS yang diluncurkan pada April Juni 1998 menyebutkan bahwa permintaan posisi tester pada IT menduduki peringkat teratas pada periode yang sama dari tahun kemarin. Selanjutnya ada teknologi yang berkembang merupakan tantangan dari testing. Nah, testing sendiri kan istilahnya dia mengetes pada teknologi-teknologi yang akan diterapkan pada software. Tentunya teknologi-teknologi yang baru tentunya akan mendorong untuk para tester ini semakin berkembang dan dia harus belajar hal-hal baru untuk mengetahui tentang bug atau resiko yang akan terjadi di masa depan. Mungkin itu dari materi isu-isu seputar testing. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya adalah testabilitas. Nah, testabilitas ini tuh mudahnya berarti seberapa mudah sih suatu program di komputer itu dapat dites. Nah, contohnya, jadi kalau kita lagi bikin suatu aplikasi atau sistem, kemudian aplikasi itu kan pasti logika-logika pengkodingannya dibedakan. Nah, ketika seorang tester melakukan testing, kemudian muncul error di mana logika pengkodingan itu tadi tidak dibeda-bedakan, maka errornya akan tidak bisa cepat diatasi. Jadi errornya secara general. Nah, beda lagi kalau logika pengkodingannya itu dibeda-bedakan. Maka error yang akan muncul itu akan secara mudah diatasi. Bisa di slide. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses testing, yang pertama itu operability. Semakin baik suatu software itu bekerja, maka akan membuat software yang dites itu akan lebih efisien. Yang kedua adalah capability, di mana semua bagian yang dapat dilihat oleh seorang tester itu merupakan apa yang dilakukan untuk testing. Dan yang ketiga adalah controllability, di mana tester itu harus mampu mengendalikan suatu sistem yang akan dilakukan testing. Bisa di slide. Yang keempat adalah decomposability, di mana tester memiliki batasan untuk melakukan testing. Yakni dengan begitu akan lebih cepat, proses testing itu akan lebih cepat dilakukan proses pemisahan problem dan melakukan testing sistem. Yang selanjutnya adalah simplicity, yakni semakin simple suatu software, maka proses testing itu akan lebih efisien. Yang selanjutnya adalah stability, di mana perubahan yang minim akan semakin sedikit gangguan testing. Dan yang terakhir adalah understandability, mana semakin banyak ilmu dan pemahaman yang dimiliki oleh seorang tester, maka semakin baik dalam melakukan testing suatu sistem. Bisa di slide. Selanjutnya adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang tester. Yang pertama adalah kemampuan analisa yang kuat, komunikasi yang baik, dan latar belakang QA. Selanjutnya adalah pengetahuan tentang sistem, bisa sistem organisasi berupa perbankan atau telekom. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang pendekatan testing. Yang keempat adalah pengalaman penggunaan alat bantu testing kayak Windrunner atau Robotest. Yang selanjutnya adalah kemampuan testing seperti client server. Dan yang terakhir adalah kemampuan aplikasi database, dokumentasi, dan pemrograman seperti C++, Excel, Word, maupun SQL. Bisa di slide. Selanjutnya adalah biaya testing. Biaya testing dibagi menjadi dua, yakni biaya pencegahan defect dan biaya penilaian serta evaluasi defect. Biaya pencegahan defect sendiri meliputi pelatihan staf, pembuatan prototipe awal, serta analisa kebutuhan. Dan selanjutnya adalah biaya penilaian dan evaluasi defect berupa inspeksi, black box testing, dan glass box testing. Bisa di next. Yang kedua adalah biaya defect. Dibedakan menjadi dua, yakni biaya internal dan juga biaya eksternal. Biaya internal sendiri meliputi pembenahan bugs, kemudian regression testing. Dan yang kedua adalah biaya eksternal. Bisa meliputi terbuangnya waktu, kerugian bisnis, biaya pembenahan sistem. Bisa di slide. Dan yang terakhir adalah penyeimbang biaya, di mana melakukan pencegahan defect akan mengoptimalkan biaya, karenanya proses testing itu harus dilakukan pada bagian terpenting dalam suatu sistem. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu siklus hidup testing. Jadi siklus hidup testing ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan testing. Jadi di tahap ini itu adalah waktunya untuk menentukan
strategi pengujian, cakupannya seperti apa, terus juga alat yang digunakannya itu ada apa aja, dan juga jadwal eksekusinya. Kemudian tahap yang kedua yaitu akuisisi test case. Di sini tahap ini tuh masanya untuk membuat dan mengumpulkan skenario testing yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Kemudian yang ketiga yaitu ada eksekusi testing. Jadi di tahap ini melakukan uji coba terhadap software berdasarkan test case yang telah dibuat sebelumnya. Terus kemudian yang tahap keempat yaitu evaluasi hasil testing. Nah, di tahap ini pastinya akan ada analisis hasil pengujian, mengidentifikasi bug atau error, dan menentukan solusi atau langkah perbaikan selanjutnya. Selanjutnya yaitu aktivitas testing secara umum. Aktivitas testing ini dibagi menjadi 3. Gitu. Yang pertama ada perencanaan. Nah, di perencanaan ini itu ada terdiri dari rencana pendekatan umum, menentukan objektivitas testing, dan juga memperjelas rencana umum. Kemudian yang kedua, aktivitas testing yang kedua yaitu akuisisi. Di sini terdiri dari desain tes dan juga menerapkan tes. Kemudian yang ketiga yaitu pengukuran. Nah, di pengukuran ini dia tuh terdiri dari eksekusi tes, cek terminasi, dan juga evaluasi hasil tes. Berikutnya siklus hidup software. Nah, siklus hidup software ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu ada analisa kebutuhan. Nah, di analisa kebutuhan ini itu tahap di mana identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan dari permintaan pengguna. Kemudian yang kedua yaitu ada di desain sistem. Nah, desain sistem ini nantinya akan membuat rancangan teknis dari sistem yang nantinya akan dikembangkan gitu. Kemudian di tahap ketiga ada implementasi dan pengujian. Nah, di tahap ini itu yang berhubungan dengan kode program, terus juga melakukan testingnya gitu, memastikan supaya tidak adanya kesalahan fungsional ataupun bug. Gitu. Kemudian yang tahap terakhir yaitu pemeliharaan dan perbaikan. Nah, di tahap ini itu adalah masanya untuk memperbaiki error-error tadi, terus juga meningkatkan fitur, serta memastikan sistem tetap optimal setelah digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya ialah tingkatan dalam testing. Di dalam tingkatan dalam testing ini ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama unit testing. Unit testing itu merupakan pengujian paling dasar di mana komponen atau unit terkecil dari perangkat lunak diuji secara terpisah untuk memastikan fungsionalitasnya bekerja dengan benar. Nah, tujuannya dari unit testing ini merupakan memverifikasi bahwa setiap unit kode berperilaku seperti yang diharapkan dan kemudian menemukan bug sedini mungkin dalam proses pengembangan. Oke, yang kedua yaitu sistem testing. Sistem testing merupakan pengujian yang dilakukan pada sistem secara keseluruhan setelah semua unit atau modul terintegrasi. Tujuannya yaitu memverifikasi bahwa semua komponen terintegrasi dengan baik, memastikan sistem memenuhi spesifikasi fungsional dan non-fungsional. Yang terakhir adalah acceptance testing. Acceptance testing merupakan tingkat pengujian terakhir yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem siap dirilis ke pengguna akhir. Pengujian ini biasanya melibatkan stakeholder atau pengguna untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan bisnis dan persyaratan pengguna. Tujuannya yaitu memvalidasi bahwa sistem siap digunakan di lingkungan produksi dan memastikan sistem memenuhi kebutuhan bisnis dan harapan pengguna. Next slide. Oke, next materi selanjutnya adalah jenis-jenis defect. Di dalam ini ada 4 macam jenis-jenis defect, yaitu usability defect. Usability defect merupakan jenis error yang menghalangi atau mencegah penggunanya untuk menggunakan software dengan maksimal. Yang kedua adalah compatibility error. Compatibility error ini merupakan error yang muncul ketika sebuah program tidak dapat berjalan dengan baik pada beberapa perangkat. Yang ketiga adalah syntax bug. Syntax bug ini merupakan salah satu jenis error yang paling umum terjadi. Jenis yang satu ini akan mencegah aplikasi untuk berjalan sebagaimana mestinya. Yang terakhir adalah security error. Security error merupakan salah satu jenis error yang paling mengancam bagi developer. Mengapa? Karena jenis error yang satu ini dapat membuka kemungkinan terjadinya serangan keamanan yang cukup serius terhadap software. Next. Materi yang terakhir adalah penyeimbangan biaya testing. Yang pertama yaitu
memanfaatkan integrasi dan pengujian berkelanjutan. Manfaatnya dari hal ini adalah dapat menemukan bug yang lebih awal dan mengurangi biaya perbaikan, dan juga proses pengujian lebih cepat dan otomatis, menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua adalah prioritaskan pengujian berbasis risiko. Manfaatnya yaitu mengurangi biaya dengan menghindari pengujian yang tidak perlu dan memastikan area paling penting diuji secara menyeluruh. Yang terakhir adalah mengurangi biaya pengujian manual. Manfaatnya yaitu menghemat biaya tenaga kerja dan waktu dalam jangka panjang dan meningkatkan akurasi dan konsisten pengujian. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa testing itu merupakan suatu kegiatan analisis atau identifikasi error yang dilakukan pada suatu sistem perangkat. Nah, tujuannya sendiri untuk melakukan pencegahan kerusakan serta meningkatkan kualitas software. Proses testing sendiri meliputi proses perencanaan, akuisisi, dan pengukuran. Dan seorang tester harus memiliki kemampuan seperti analisis yang kuat, pengetahuan tentang testing, serta kemampuan aplikasi. Karenanya, proses testing sangat penting dilakukan untuk menjamin kualitas suatu software sebelum diimplementasikan. Next. Oke, mungkin tadi merupakan beberapa materi yang kelompok kami dapat sampaikan. Apabila ada kurang kata ataupun kebanyakan dalam pemilihan kata, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.